Oke, ini ada beberapa mahasiswa dari beberapa daerah. Ada Kutai dari Kutai Barat, dari Bogor, dari Jakarta. Selamat datang juga Kak Lisa dari Karawang. Nah, ini yang dari Karawang juga hadir. Mohon izin Pak Anyan, apakah sudah bergabung di ruang Zoom kita pada pagi hari ini? Baik, sudah siapa? Apakah saudara saya kedengaran? Oke, terdengar di tempat Sudah mantap saya. ya? Bagaimana tempat Baik. para peserta bisa memberikan emotikan jempol atau memberikan. Selamat pagi buat semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Selamat bergabung. Ada beberapa mahasiswa dari luar Kalimantan ini ya, dari maksudnya dari Sintang. Kemudian ada dari tadi disebutkan ada dari Karawang, dari Jakarta ada, dari Bogor, para mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan. Oke. Ya, ini dari ujung timur Indonesia. Selamat datang di webinar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Komputer STKIP Persada Katulistiwa Sintang, Kalimantan Barat. Selamat bergabung Kak Feti Lianti ya dari MAPI, Papua Selatan. Selamat bergabung. Ini berarti kalau di Papua ini sudah siang ya. Selamat siang Kakak. Selamat bergabung. Bagaimana Pak Anyen, bisa kita mulai ya? Sudah siap? Sudah ada peserta kita pada pagi hari Oke, ini boleh sudah Pak, silakan. sudah ada kurang lebih 60 lebih peserta. Selamat bergabung Ibu. Selamat bergabung yang dari luar Kalimantan. Selamat bergabung. Izin Pak Anyan untuk kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Baik, silakan Pak Anton. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat ke adat basa, bebegai ke Taruh, taruh, pengatu taruh. perkara. Yang saya hormati Bapak Anyan Eskom Mkom selaku pemateri kita pada webinar nasional kita pada pagi hari ini, kegiatan pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu mahasiswa peserta webinar nasional pada pagi hari ini yang berbahagia. Perkenalkan saya Antonius Edi Setiawan yang akan memandu jalannya kegiatan acara webinar kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang virtual ini untuk bersama-sama menimba ilmu ya dari pemateri kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Ya, meskipun dilaksanakan secara daring, dan semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan kami sangat berbangga bahwa kegiatan ini dapat diikuti oleh sebagian besar, meski ada beberapa dosen dan sebagian besar adalah para mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya melihat ada peserta dari Papua Selatan, ada dari Bogor, ada dari Jakarta, ada dari Karawang. Perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Komputer STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Webinar nasional ini mengusung tema pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Berikut ini saya bacakan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah nanti kita akan menyanyikan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua adalah doa pembukaan, kemudian penyampaian materi dari pemateri kita, kemudian ada tanya jawab dan diskusi, kemudian terakhir adalah penutup. Untuk memasuki agenda selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berada di tempat masing-masing untuk mengambil sikap sempurna. Izin untuk berbagi layar. vào rồi tay cũng lên mà rồi. Demikian untuk lagu Indonesia Raya sudah kita kumandangkan dan kita dengarkan bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum acara inti kita akan kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, para mahasiswa, Bapak Ibu, peserta webinar nasional pada pagi hari ini, kita akan selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari panelis kita, yaitu Bapak Anyan Eskom Mkom. Sebelum pemateri akan menyampaikan materinya, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan profil beliau. Pemateri kita, saya sudah sampaikan tadi ya di awal bahwa bernama Bapak Anyan Eskom Mkom. Beliau adalah dosen tetap pada program studi pendidikan komputer di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Bidang keilmuannya adalah teknologi media digital. Beliau lahir di Riam Kijang, itu di sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Januari 1980. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di STIMIK Widya Dharma Pontianak dan selesai pada tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan eh, studinya S2 di STIMIK Amikom Yogyakarta dan lulus pada tahun 2016. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai Sekretaris LPPM STKIP Persada Kalustiwa Sintang, kemudian sebagai Verifikator Science and Technology Index atau SINTA, kemudian sebagai anggota pengurus RJI, Relawan Jurnal Indonesia, kemudian ada beberapa jurnal yang beliau menjadi editor in chief-nya. Ada Vogue Edukasi, ada Jurnal Pengabdian Masyarakat Katulistiwa, ada editorial team pada Jutek, Journal Education and Technology, ada editorial team pada Jurnal Edukasi, dan beberapa jurnal yang lainnya yang terakreditasi atau bereputasi secara nasional. Selanjutnya, riwayat mengajar beliau sudah dipaparkan di layar, beberapa mata kuliah yang beliau ampu selama menjadi dosen di program studi pendidikan komputer di STKP Persada Kaustiwa. Ada beberapa mata kuliah yang menjadi bidang keahlian beliau. Yang pertama adalah multimedia interaktif, ada multimedia pembelajaran, game edukasi, desain grafis, augmented reality, ada algoritma pemrograman, basis data, dan beberapa mata kuliah yang lainnya. Kemudian juga beberapa buku sudah dihasilkan oleh Bapak Anyan, beberapa buku hasil kolaborasi dengan judul Media Pembelajaran, Pengenalan Dasar Komputer, ada konsep dasar media pembelajaran, ada konsep dasar rekayasa perangkat lunak, dan teknologi pendidikan. Nah, itu dia profil singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan waktu dan layar kepada narasumber kita, pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Anyan, Eskom, Mkom, waktu dan layar
dipersilahkan. Waktunya tidak kurang nanti ya Pak ya, mohon maaf, tidak kurang dari 50 menit. Nanti akan ada diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Anton telah memberikan kesempatan pada saya untuk membagikan beberapa pengalaman eh, yang akan saya share terkait dengan eh, pemanfaatan AI untuk dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar serta mahasiswa yang ikut dalam peserta webinar ini di berbagai wilayah. Tadinya saya mengira hanya di area Kalimantan, ternyata ada beberapa yang dari luar pulau, luar Kalimantan ya. Kemudian ada yang dari Jawa dan ada yang bagian timur juga tadi. Terima kasih atas partisipasinya terhadap kegiatan ini dan saya pikir memang eh, kalau bicara AI ini adalah sesuatu yang apa namanya lagi hangat-hangatnya ya, lagi hangat-hangatnya untuk dibicarakan gitu. Nah, saya sendiri jujur dalam hal ini juga masih sedang mempelajari begitu ya, sedang mempelajari karena memang AI ini perkembangannya cukup cepat, jadi dan hampir apa namanya merambah ke semua sektor ya, termasuk di sektor pendidikan. Baik, saya akan coba sebelum masuk ke praktiknya, jadi saya kilas sedikit beberapa pengantar terkait dengan AI, terkait dengan materi hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Oke, Bapak sebentar. Oh, Saya ada. jadikan co-host. Sudah, Bapak. Baik. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah nampak ya? Sudah nampak, Bapak? Baik, coba. Oke, saya buka sini karena saya pakai dua layar, dua monitor. Kayaknya kalau saya full screen, ketangkapnya ke sebelah. Jadi saya seperti ini aja ya. Yang penting kelihatan ya. Baik, Bapak Ibu, eh, kalau tadi temanya terkait AI dalam dunia pendidikan, jadi saya langsung secara spesifik saja, gitu ya. Secara spesifik, langsung ke topik bahasan, ya apa itu AI? AI, kalau bicara AI, artinya kita sudah pasti ada berkenaan dengan kecerdasan, ya, kecerdasan eh, intelijen ya. Jadi artificial intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan menyelesaikan tugas. Kemudian penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Nah, tadi kita ketahui bahwa AI itu banyak sekali manfaatnya, baik di dunia pendidikan maupun di dunia lain untuk membuat aplikasi dan sebagainya, untuk membantu pekerjaan. Nah, Pak, di dalam dunia pendidikan, AI dapat mempersonalisasi pembelajaran, kemudian memastikan mengoptimalisasikan tugas-tugas administratif, dan memberikan umpan balik secara real time kepada guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Jadi dalam hal ini beberapa hal ya, terkait dengan media pembelajaran atau perangkat pembelajaran guru itu bisa dioptimalkan, bisa diotomatiskan gitu ya. Termasuk membuat asesmen pembelajaran bisa secara otomatis gitu ya. Kemudian yang berikut manfaat AI dalam dunia pendidikan.
Manfaat AI dalam dunia pendidikan yang pertama tadi personalisasi pembelajaran yaitu menyesuaikan konten dan metode sesuai kebutuhan individu. Nah, jadi nanti membuat perangkat ajarnya seperti apa, menyiapkan konten belajarnya seperti apa, mungkin membuat apa namanya buku ajar ataupun RPP kalau kurikulum 13 ya, kalau sekarang mungkin modul ya, modul ajar. Kemudian analisis data untuk mengidentifikasi pola dalam perkembangan dan kesulitan siswa. Lalu yang berikutnya untuk pembelajaran jarak jauh melalui platform online maupun apa namanya pembelajaran e-learning gitu ya. Kemudian pembelajaran interaktif itu berupa simulasi ataupun real time. Jadi bisa juga berupa lab maya dan sebagainya. Lalu terdapat beberapa chatbot untuk interaksi dengan siswa sehingga lebih menarik atau diskusi di dalam platform interaktif gitu ya. Kemudian di dalam dunia pendidikan ini AI dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kemudian dapat memberikan pengalaman belajar individual dan memberikan mendukung penilaian dan umpan balik serta dapat memberikan bimbingan dan pendampingan secara cerdas. Lalu teknologi yang membantu guru tadi salah satunya AI ini ya adalah teknologi yang dapat membantu guru baik dari peserta didik maupun guru sebagai pendidik yang dapat dapat saling berinteraksi atau memberikan umpan balik. Nah, berikut ini macam-macam tool yang tersedia untuk AI, tetapi ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Ini beberapa dan ini juga tidak saya bahas satu persatu, mungkin hanya beberapa karena keterbatasan waktu. Jadi apa yang akan saya share ini hanya apa namanya yang saya anggap penting untuk kegiatan hari ini, gitu. Tapi pada prinsipnya materinya cukup banyak dan eh, poin-poinnya akan saya rangkum. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya hasil saya belajar juga. Hasil saya belajar juga, jadi mengikuti beberapa kegiatan, pelatihan, ataupun webinar, dan itu sudah beberapa kali pertemuan. Artinya, kalau saya sampaikan semua akan tidak cukup. Jadi saya sudah mengikuti ada yang beberapa hari, begitu ada 3-4 hari, kemudian sudah beberapa kali juga mengikuti topik yang sama dengan apa namanya aplikasi-aplikasi yang berbeda. Nah, di sini saya cuma merangkum beberapa yang mungkin bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat ini, gitu ya. Kemungkinan yang akan saya coba adalah bagian yang ini agama AI, kemudian ada Gemini ya. Nanti kalau memungkinkan ada juga Victory untuk membuat video ya. Kemudian ada lagi Canva AI. Canva AI untuk membuat media pembelajaran interaktif tapi dari sampahnya sehingga nanti apa kita bisa melihat mendapatkan hasil codingan. Kemudian chat GPT-nya adalah nah, untuk membantu apa namanya membantu saya menerasikan. Jadi kemungkinan untuk menghasilkan gambar atau video jadi saya coba membuatkan outline-nya dari chat GPT. Kemudian saya lanjut ke PPT berikut. Ini pengantar, jadi PPT berikutnya mungkin sudah sambil praktek Bapak Ibu. Oke, baik. Ini sudah nampak kembali ya. From MPI Canva. Ini dia menggunakan dari Canva. Jadi yang kebetulan saya gunakan juga yang versi gratisan. Jadi Bapak Ibu
eh, yang tidak punya apa namanya ya, atau teman-teman rekan mahasiswa yang tidak punya akun belajar, jadi tetap bisa menggunakan. Jadi saya nanti pakai akun Gmail eh, sehingga dapat menggunakan gratisan, eh, tidak apa namanya bergantung kepada akun belajar. Nah, kemudian Prom itu apa sih? Gitu. Ini secara sederhana nanti kita akan bahas. Prom itu ada sebuah perintah ya, perintah untuk membantu kita menerjemahkan ya, menerjemahkan kalimat bahasa manusia untuk memerintahkan AI atau memerintahkan komputer untuk mengeksekusi ya, mengeksekusi apa yang kita inginkan. Nah, nanti akan kita simulasikan. Ini kan apa namanya PPT-nya aja dulu ya. Nanti prakteknya biar saya tidak bolak-balik. Nah, nanti di prompt sederhananya dalam kampanye kita misalnya membuatkan media pembelajaran interaktif, materinya apa begitu ya. Sampaikan materinya tentang apa, apakah misalnya tentang naratif teks ya untuk bahasa Indonesia misalnya, ataupun misalnya desain komunikasi visual kelas berapa begitu ya, atau ya atau fase. Kalau ya sekarang ada macam langsung aja ke fase, jadi AI juga sudah bisa mengenal ya, entah fase F, fase D, atau fase C gitu ya, nanti ya AI-nya sudah tahu. Kemudian ini prompt sederhana, nanti kemudian ada yang prompt menengah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, bahwa AI ini akan mengenal prompt berdasarkan sintaks penulisan yang kita eh, perintahkan. Dari kalau perintahnya sederhana, maka juga hasil yang dihasilkan juga akan apa namanya hasilnya juga abstrak, gitu, abstrak atau secara umum. Semakin spesifik kita memerintahkan, maka hasil yang ditampilkan juga akan semakin detail. Jadi ini misalnya ini kalau tadi promptnya sederhana, misalnya membuatkan media, nanti dia akan membuatkan media pembelajaran interaktif secara umum sesuai dengan topik bahasan yang disebutkan serta kelas yang disebutkan. Lalu misalnya di bagian yang prompt yang menengah, nah dari sini kan nanti apa namanya promptnya membuatkan media pembelajaran interaktif, misalnya langsung ke topik bahasannya sistem pencernaan manusia kelas apa, eh, dengan format apa gitu ya. Lalu sertakan elemen interaktif seperti kuis, pilihan ganda, kemudian drag and drop. Nah, nanti maka AI-nya juga nanti akan membuatkan sesuai dengan narasi-narasi yang sudah kita siapkan, disertai dengan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Lalu yang berikutnya yang lebih detail lagi gitu ya, lebih terstruktur. Jadi rancangan media pembelajaran misalnya terdiri dari beberapa bagian pendahuluan, kemudian dari bagian inti nanti penjelasannya tentang apa saja, begitu ya. Lalu di bagian aktivitas interaktifnya nanti misalnya apa saja, tadi misalnya ada drag and drop, pilihan ganda, teka-teki, gambar, kemudian mungkin saja mencocokkan gambar dan sebagainya bisa diperintahkan. Jadi AI-nya secara otomatis akan membuatkan. Kemudian evaluasi soal, evaluasi akhir yang umpan balik ya. Kemudian kita tambahkan juga membuat gunakan tampilan visual yang menarik, kemudian warna lembut, icon edukatif dan seterusnya. Jadi sesuai dengan perintah kita gitu. Jadi apa yang kita tuliskan nanti akan dibuatkan. Jika masih belum cocok ya sih dibuat sedetail lagi, dibuat detail lagi. Nah, ini untuk yang lebih lengkap nanti Bapak Ibu ini nanti akan saya share gitu ya. Nanti boleh dipelajari kembali. Kemudian ke PPT berikutnya gitu ya. PPT berikutnya. Jadi saya tampilkan PPT-nya dulu lah nanti Bapak update.
Yang berikutnya kalau tadi dengan Canva AI ya, Canva AI, lalu yang ini nanti kita coba gunakan dengan Prompt AI Gemini. Tadi apa itu prompt ya? Prompt adalah kata atau kalimat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan AI. Jadi prompt ini eh, tidak bisa dibuat asal-asalan, artinya asal-asal kalimat saja untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi harus apa namanya, menjelaskan sedetail mungkin keinginan kita sehingga nanti hasilnya dapat lebih maksimal. Nah, prompt ini misalnya prompt dasar, ini sebenarnya sama, nanti kita bisa coba bandingkan ya antara hasil yang AI, AI-nya Canva dengan AI-nya Gemini ya. Gemini atau Gemini ya, nanti kita lihat ini level sederhananya langsung buat perintah media pembelajaran interaktif untuk misalnya desain komunikasi fase F ya. Lalu untuk yang kelas menengah level berikutnya ya, secara detail misalnya dengan tujuan pembelajaran, nanti tujuan pembelajarannya seperti apa disampaikan, disampaikan di sini. Misalnya ini contoh untuk teks naratif ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti siswa mampu mengidentifikasi struktur teks naratif, orientasi, ada komplikasi resolusi dan seterusnya. Kemudian siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan dan seterusnya. Jadi target siswa dapat apa namanya gaya belajar campuran namun menyukai visual dan aktivitas langsung. Nanti disampaikan nanti AI-nya akan menyesuaikan. Nah, kemudian ini yang lebih terstruktur secara detail tujuan pembelajarannya, kemudian apa namanya alur medianya bagian satunya apa gitu ya, tentang pengantar misalnya 5 menit, kemudian tentang apa namanya bagian keduanya tentang analisis interaktif misalnya berapa menit, lalu yang berikutnya unsur latihan kebahasaan, kuis cepat dan seterusnya. Jadi semakin terstruktur, semakin detail, maka hasilnya juga semakin lengkap ya. Nah, yang lain-lainnya nanti silakan Bapak Ibu coba. Ya, nanti saya hanya cuma simulasikan yang eh, simpelnya saja ya, yang sederhana. Oke, nanti ya kemudian di dalam promnya Gemini AI nanti kita juga bisa menambahkan gambar dari ini tambahan buat gambar dari pigment ya. Nanti hasilnya misalnya seperti ini. Kemudian hasil yang gambar itu linknya nanti dimasukkan ke dalam Gemini-nya. Nanti biar gambarnya bisa muncul di dalam apa Gemini. Sebenarnya kenapa kan tidak bisa langsung membuat dari gambarnya langsung dari Gemini? Karena apa namanya bisa saja mengambil dari Gemini, tapi karena ini yang ini kita mengambil linknya nanti ditautkan ke dalam Gemini-nya. Ya. Oke, berikutnya kita coba masuk belum ke ini apa namanya ke material itu saya coba sampaikan untuk saya share yang nah, saya coba untuk simulasikan yang gamma, yang gamma. Gamma itu untuk membuat apa namanya media presentasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang ingin membuat presentasi untuk tugas atau mungkin untuk presentasi untuk menyampaikan materi bisa membuat dengan gamma itu bisa lebih singkat gitu ya atau membantu kita untuk membuatkan desain presentasi lebih singkat dalam waktu yang uh, cepat gitu ya. Kalau daripada misalnya membuat manual dengan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu kalau yang mungkin sambil buka laptop boleh dicoba-coba sambil ketikkan ke Gamma AI. Nanti bisa mengikuti saya ya. Eh,
Nah, Gamma AI. Nah, di sini jadi ketika sudah ini kita ada yang ikutan enggak ya? Kalau misalnya pun enggak, ini mengamati dulu juga tidak apa Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Nanti ini videonya direkam, Zoom-nya direkam, jadi nanti mungkin panitia akan share juga nanti di grup eh, untuk video rekamannya supaya nanti bisa diulang kembali. Kalau yang mau mengikuti ya silakan mengikuti sambil mempraktekkan boleh ya. Ketikkan Gamma AI, kemudian masuk ke sini, pilih yang Gamma aplikasi AI-nya, pilih sini. Oke, masuk ke sini ya. Ini kalau Bapak Ibu belum pernah masuk masuk ke sini, mungkin dia nanti akan meminta untuk eh, masuk ya, sign up atau ini ya, sign in ke ini jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Google akun Gmail-nya, bisa menggunakan akun Gmail. Nah, di sini eh, saya sudah masuk dan di apa namanya di sebelah kanan atas itu tersedia kredit yang bisa dipakai untuk kita. Jadi ini karena trial, jadi nanti kreditnya eh, per hari itu tersedia di seperti ini. Ini kredit yang saya punya masih 280 kredit bisa saya gunakan. Jadi biasanya untuk generate generate PPT-nya biasanya kalau sekali generate itu kalau tidak salah 40 kredit yang terpakai. Kemudian kita coba langsung praktek saja. Jadi saya tidak ini ya, jadi langsung klik create. Ini beberapa contoh yang sudah saya buat ya. Sudah saya buat. Kalau mau lihat sebelumnya kita lihat boleh ya, lihat dulu ya. Nah ini misalnya ini contoh saja ya sebagai sampel. Nanti dia akan membuatkan PPT-nya otomatis dengan seperti ini, dengan topik yang sudah ditentukan, disertai dengan gambar ya. Lalu sudah otomatis seperti ini, langsung jadi dalam waktu beberapa eh, detik gitu ya. Kemudian coba lagi yang ini ya, pendahuluan pembelajaran mendalam. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti inilah. Nanti secara detailnya setelah jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pengeditan supaya hasilnya lebih sesuai. Gambarnya juga bisa diedit, tagnya juga bisa diedit. Oke, kita lanjut ke praktikum. Saya mulai dengan klik create. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengikuti boleh. Setelah masuk ke Gamma AI-nya, klik create new, masuk ke sini. Nah, kita pilih yang apa namanya, yang pakai generate ya. Di sini ada yang pilihannya generate, jadi masuk ke sini. Ada generate, paste in tag, kemudian import file dan seterusnya. Kita coba file pakai yang generate untuk membuat. Klik generate. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada presentation, web page, dokumen dan lain-lainnya. Kita langsung saja pilih yang presentasi untuk presentasi ya, untuk presentation. Lalu Bapak Ibu di sebelah sini itu tersedia, artinya kita disediakan untuk yang versi gratisan itu disediakan 10 cut ya 10 cut. Jadi nanti hanya bisa 10 slide ya 10 slide untuk PPT-nya. Kalau yang Flash atau Pro itu bisa lebih dari 10. Jadi kebatasan kita hanya bisa 10. Nah, lalu bagaimana kalau kita gunakan eh, misalnya 5 slide atau 6 slide, nanti bisa kredit ininya berkurangnya berapa? Jadi biasanya sama ya kredit ininya nanti berkurang. Kredit poin ya yang di sebelah kanan atas tadi
yang kita gunakan nanti sekali generate itu mengurangi 40 kalau tidak salah ya. Jadi eh, generate-nya 10 pakai 10 card ataupun pakai 5 card atau 2 card itu sama menghabiskan. Jadi kalau ya daripada ini kita bisa maksimalkan. Ini maksimalkan pakai 10, kemudian tampilan secara default, tradisional dan terusnya nanti Bapak Ibu bisa pilih. Saya pilih yang coba yang tradisional saja, lalu di bahasanya itu pilih yang bahasa Indonesia. Pilih yang bahasa Indonesia. Nanti biar tagnya bahasa Indonesia, maksudnya ya. Biar tagnya bahasa Indonesia. Kalau sudah, kemudian kita ketikkan di sini. Ketikkan misalnya tadi buatlah apa ya? Buatlah apa namanya? Langsung topik ya, topik-topik. Nah, ini misalnya pengenalan pembelajaran komputasional. Nah, ini misal saya buat seperti ini. Bapak Ibu boleh rekan-rekan mahasiswa dengan apa namanya topik yang beda, gitu ya. Ini sebenarnya saya sebagai contoh saja, misalnya pengenalan pembelajaran komputasional. Lalu klik generate. Ya, jadi sudah diketik, misalnya topiknya apa, gitu ya. Topik yang akan dibuatkan untuk PPT-nya. Lalu klik generate. Ini saya klik. Nah, ini nanti akan menampilkan beberapa outline terkait materi itu atau topik itu. Nah, sini misalnya pengenalan pembelajaran berpikir komputasional, kemudian apa itu berpikir komputasional ya. Kemudian 4 elemen utama berpikir komputasionalnya kurang lebih seperti itu. Nanti ditampilkan, nah ini ada kurang lebih 10 slide. Lalu misalnya kalau misalnya ada yang Bapak Ibu tidak suka poin-poinnya bisa dihapus. Jadi ini bisa dihapus. Jadi kalau padahal ini tidak usah bisa dihapus. Kemudian atau mau diganti boleh, gitu. Nah ini saya dihapus dulu, misal yang mau dibuang, kemudian atau diganti. Nah intinya ya ini kan hanya bisa 10 cut, hanya bisa 10. Kalau misalnya tambah, ini bisa nggak nambah kan? Nggak bisa karena ini sudah di bagian yang berbayar ya. Jadi kita hanya dapat 10. Nah, kalau sudah, misalnya ini sudah cocok, lalu kita pilih di bawahnya lagi, nanti ditampilkan seperti apa tagnya ini minimal, kemudian ada concise, kemudian detail dan seterusnya nanti dicoba dulu, kira-kira tampilannya seperti apa ya nanti bisa dicoba yang ini ya. Saya coba pakai yang detail, kemudian di bagian tema pilih temanya terserah di sini yang tersedia. Jadi Bapak Ibu boleh memilih tema yang mana. Saya coba pakai tema yang ini yang Nova. Kemudian image image source atau sumber gambar. Nah, Bapak Ibu karena nanti kan PPT-nya disertai teks dan gambar ya. Lalu untuk sumber gambarnya ini kalau dibiarkan otomatis nanti gambar yang tersedia terserah AI-nya, jadi terserah komputernya yang ditampilkan gambarnya. Mungkin juga tidak sesuai dengan, belum tentu sesuai dengan topik bahasan, gitu ya. Belum tentu juga supaya atau nanti gambarnya ada yang gambar dengan ini kan ada pilihan gambar ini ya. Saya pilihnya yang gambar web image. Image. Jadi nanti kalau pakai misal image AI nanti terserah AI-nya, terserah komputernya gitu ininya memunculkan gambar apa saja.
Nah, suka-suka dia. Kita ambil gambar yang ada di internet, ya saya pakai web image. Kemudian di bagian lisensi, kalau image nanti semua gambar masuk. Artinya begini, semua gambar masuk, mungkin berkaitan dengan topik ya, ya gambar masuk. Tetapi ada yang gambar yang sifatnya free, boleh digunakan, free bisa digunakan. Kemudian ada yang sifat gambarnya komersial. Jadi kalau yang sifat gambar komersial biasanya ada watermarknya. Jadi kalau kita pakai all image ataupun gunakan yang komersial nanti ada yang gambarnya tertutup oleh watermark. Jadi supaya gambarnya tetap menampilkan gambar yang bagus, kita gunakan yang gambar yang free untuk digunakan, ya, free to use ya. Jadi supaya tidak tidak menampilkan gambar yang ada watermarknya. Kemudian jika ini sudah selesai, nah, ini munculnya di mana? Saya kecilkan dulu. Nah, generate-nya di bawahnya. Jika sudah selesai, kita klik generate. Nah ini sudah mulai ya, sudah mulai di sudah mulai menjalankan, eh, menampilkan sesuai yang kita perintahkan. Nah, semakin detail dari nanti maka tag-tagnya juga akan semakin detail. Jadi nanti bisa disesuaikan kembali ukuran huruf yang diinikan. Oke, sepertinya hasilnya sudah kita lihat. Nah, ini ya, mulai dari pertama, ini sudah jadi. Kemudian kalau gambarnya mau diganti, ya bisa diganti. Misalnya mau edit tag, bisa edit langsung di sini, edit tagnya. Jadi ada pilihan ini ya untuk edit tag, memperbesar ukuran huruf dan sebagainya, warna huruf bisa kita atur di sini. Yang perataan ini ya bisa kita atur. Kemudian normal tag-nya bisa diganti. Nah, bisa disesuaikan kalau misalnya ini saya contohkan satu aja. Kemudian yang gambar kalau misalnya mau eh, ini ya, oke, edit image. Nah, ini misalnya mau diganti gambar, klik dulu gambarnya, kemudian ada edit image. Kita ganti gambarnya, kemudian kita pilih eh, web image, lalu saya ketikkan, bisa dicari di sini ya, carikan misalnya berkaitan dengan computational. Kita tunggu sampai image-nya muncul. Oke. Eh, Sudah muncul ya, jadi ini tidak begitu pasti itu gambarnya yang bagus ya. Saya ambil saja salah satu sebagai contoh aja ya, saya ambil ini untuk mengedit atau mengganti yang itu.
Saya pilih, nah nanti secara otomatis sudah muncul sana. Jadi kalau misalnya saya ganti dengan yang ini, nanti muncul di situ. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan gambar yang ingin ditampilkan di sebelah. Nah, misalnya seperti itu, kalau kita tinggal klik plus di sebelah kanan. Jadi gambarnya nanti, gambarnya yang ini, ya. Lalu jika sudah, maka PPT-nya bisa eh, jika ini sudah dirasa sudah cukup, maka bisa di share. Tadi misalnya semuanya ini tadi sudah ini ya, ini sudah lengkap atau tidak ada perlu diperbaiki. Nah, ini sudah cukup. Lalu kita bisa jadikan PPT. Kita klik di bagian share di bagian ini. Kemudian kita pilih ekspor, lalu pilih ekspor to PowerPoint. Nah, nanti jadi PPT. Kita coba ya. Kita download ekspor to PowerPoint. Oke, sambil menunggu, Pak Anton saya sampai jam berapa ini untuk meetingnya? Masih ada waktu, Pak. Sekitar 10 menit, boleh? 10 10 menit. sampai 15 menit. Oh gitu ya. Maksudnya saya mau bagi ada beberapa poin lagi yang ini saya ini kan. Silakan, Pak. Ada sekitar 15-an menit masih bisa nih, Pak. Oke, ini sambil ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sambil saya download, saya coba langsung lanjut ke yang Canva AI ya. Takutnya nggak dikejar juga waktu ini. Canva AI. Jadi sambil saya jalan, sambil jalan download yang tadi saya ini. Jadi pada prinsipnya yang tadi sudah selesai, nanti hasil downloadnya kita bisa lihat. Terus saya masuk ke Canva, ke canva.com, ya, ke canva.com, kemudian Bapak Ibu yang sudah masuk ke canva.com, di bagian ini, jadi kalau secara default tampilan sudah masuk di sini, kita masuk ke AI Canva. Bapak Ibu bisa masuk klik ke AI Canva. Kemudian di AI Canva-nya kita ketikkan, misalnya buatlah, saya pakai yang prompt yang sederhana tadi. Buatlah media pembelajaran interaktif untuk materi. Nah, materi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau yang mengikuti ya media pembelajaran interaktif untuk materi, misalnya materinya apa, disesuaikan dengan materi Bapak Ibu, kemudian ditambahkan kelas apa atau pakai apa. Gitu. Ini saya contohkan saja, misalnya materi terkait DKP ya, desain komunikasi visual, pas app. Nah, ini misalnya ya. Dan kemana sih? Oh, sorry. Ini sebelum sebelum ini ada di bagian ini ada bagian kode ya. Karena kita menggunakan Canva Canva AI kode, Canva kode. Jadi Bapak Ibu sebelum ketik itu pastikan klik kode dulu. Jadi ada Canva code, Canva kode ya, kode Canva. Nah, ini udah posisi sudah aktif. Kemudian yang ketik yang tadi, jadi buatlah media pembelajaran interaktif untuk materi desain komunikasi visual, fase app. Lalu klik kirim. Nah, kita tunggu sambil berjalan, dia akan membuatkan media pembelajarannya. Nah, ini tampil codingnya ya, disediakan codingnya.
Sambil menunggu, saya cek lagi tadi yang tadi apakah sudah itu downloadnya tadi, link downloadnya. Oke, ini sambil masih jalan ya. Para peserta webinar, jika ada hal yang ingin ditanyakan, ada di tahap yang belum jelas, bisa disampaikan Ya, di kolom chat ya. ah, Saya persilahkan di kolom chat atau di kolom Q&A. Silakan. oke ya ini hasil ini tampilannya sudah jadi. Jadi desain komunikasi visual pakai app kurikulum Merdeka gitu. Nanti kalau misalnya ya materinya belum sesuai bisa dilakukan pengeditan, disesuaikan kembali. Nah, ini pengertian DKP, kemudian prinsip desain ya. Tidak ada menunya di sini disediakan sesuai dengan ini. Kemudian elemen desain. Nah, seperti ini. Kemudian software dan tool misalnya ya, software dan tool. Nah, ini sesuai kan ini sesuai dengan materi yang ini ya, materi desain komunikasi virtual. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah jadi, Bapak Ibu eh, dan rekan-rekan semuanya, ini diapakan supaya bisa dilihat oleh siswa. Nah, ini kita tinggal klik publikasi di sebelah kanan. Di sebelah kanannya itu kalau misalnya ini sudah tidak ada perbaikan ya. Kalau misalnya mau dilakukan perbaikan, bisa dilakukan narasinya kembali, dicek kembali narasinya. Kemudian dipublikasikan. Nah, dipublikasikan kalau yang akunnya apa namanya baru pertama kali ini karena saya sudah membuat membuat sebelumnya ya. Kalau yang pertama kali Bapak Ibu baru pertama kali membuat, di sini bisa ditulis nama Bapak Ibu di bagian alamat URL-nya. Nanti bisa ditulis, diketik di sini. Jadi sebelum titik My Canva site-nya itu bisa dimasukkan nama. Kalau kebetulan saya sudah dimasukkan nama, jadi ini tidak bisa diletak lagi karena akun yang sama ya. Kalau akun baru pertama kali, nanti publikasinya bisa diberi nama Bapak Ibu. Lalu kalau sudah, tinggal klik publikasi. Klik publikasi. Nanti tunggu AI-nya menyiapkan situs webnya. Nah, sampai di sini situs web sudah jadi. Situs webnya sudah jadi. Nah, nanti yang di-share adalah alamat yang ini. Alamat yang ini, alamat ini disalin. Ini untuk tes, saya coba buka tab baru. Saya coba eh, paste di sini, kemudian saya enter. Nah, nah, ini sudah jadi webnya. Jadi ini sudah bisa dibagikan. Eh, jadi nanti linknya ini yang tadi kita salin dari sini, itu yang dibagikan ke siswa, ke siswa kita. Jadi bisa dilihat, nah bisa dibuka ya sesuai dengan ininya.
Lalu kemudian kalau pengen lengkapnya bisa Bapak Ibu kita coba kembali ke yang ini ya. Tadi ini kan versi versi apa sederhana begitu ya, sederhana. Nah, nanti kalau misalnya mau eh, lebih lengkap, nah itu yang sudah jadi ya. Kita coba kembali ke sini tanpa AI, kode, kemudian buatkan contoh yang lebih lengkap. eh, Seperti ini ya, ini saya kopikan. HCF, kemudian eh, sertakan elemen interaktif, interaktif seperti kuis, kemudian pilihan ganda dan drag and drop. Nah, misalnya begitu ya. Nah, dan seterusnya. Gitu. Nanti silakan. Nanti ini saya coba. Ini bisa sertai kuis dan pilihan ganda dan seterusnya. Kita coba klik generate lagi. Kita tunggu ini sambil menjalankan generate yang sudah kita tambahkan. Kalau mau lebih detail berarti tinggal ditambahkan sedetail mungkin apa saja yang ingin kita tampilkan dimasukkan di sini. Nanti biarkan AI-nya yang membuatnya. Saya coba sambil cek yang tadi belum ke download ya. Publish. Oke, ini sepertinya sudah. Ini sudah terdownload ya. Saya coba sambil nunggu ini sudah jalan. Oke, masih belum. Saya coba tampilkan yang hasil PPT-nya, yang tadi hasil download. Oke. Yang ini sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi hasilnya ada kuis, ada drag and drop ya, ada materi, ada kuis, nanti seperti ini, kemudian ada drag and drop, kemudian ada progress. Nanti kita ini bagian materi ya. Nah, jadi beda tadi dengan yang tadi. Yang kuisnya coba kita coba kuisnya kuis interaktif, misalnya isikan nama siswa Ando. Oke, misalnya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tipologi DKP? Ya, saya ketik sembarangan aja lah tipologi DKP. Oh, ini nggak tahu yang benar di sana ya. Nanti warna yang komplementer yang berada, warna yang berada. Anda tahu, saya klik klik ini cepat-cepat aja lah. Nanti benar atau salah gitu ya. Kita coba. Ini ada yang benar nggak ini ya? Kirim jawaban.
Berhasil disimpan. Nanti jawabannya, oh, benarnya belajar terus. Dia nggak ada yang benar ya. Salah semua. Nah, ini nanti nggak bisa bisa dicek berapa yang benar, berapa yang salah. Bisa terlihat di sini. Nah, untuk yang quiz, drag and drop, lalu contohnya seret setiap prinsip desain ke kategori yang sesuai. Prinsip visual, misalnya prinsip visual itu yang mana nih? Kita tarik ya. Kita cari prinsip visual, balance, terus kontras, kemudian prinsip konten. Baik ya, kita masukkan. Nah, coba kita cek jawaban. Ini udah benar ya. Itu sempurna. Oke, itu benar. Nah, ini sama tadi di publikasi. Kemudian tinggal beri nama medianya apa, lalu dipublikasi. Sama seperti tadi, tinggal copy dan ini paste di tab baru. Nah, ini yang terbaru, yang sudah ada draft and drop dan quiz. Ini yang sebelumnya belum ada draft and drop. Nah, ini untuk yang Canva AI. Terus saya coba yang hasil yang tadi ya, yang gamma. Tadi yang gamma sudah di-download. Hasilnya PPT-nya ini kelihatan belum ya? Atau saya harus stop yang ini dulu ya. PPT yang gamma. Yang gamma. Nah, ini ya, yang hasil PPT-nya tadi sudah jadi PowerPoint. Jadi nanti bisa dilakukan pengeditan lagi di PowerPoint-nya juga bisa dilakukan ganti gambar atau format teksnya. Kemudian yang ini saya lanjut lagi ke Mohon izin Pak Anyan, kurang masih ya. waktunya tinggal sedikit ya. Tinggal 5 menit lagi boleh? Oke, baik. Dipercepat. Oke, ini kembali ke ya ini tadi sudah masih nampak ya. Layarnya masih nampak yang Canva ya. Ya, masih Pak, masih. Masih yang Canva ya. Baik, saya coba ke Gemini. Masih waktu itu enggak waktunya ya. Gemini, Gemini AI. Nanti Bapak Ibu ketik ke bagian Gemini AI ya. Nanti kayak ada Google Gemini, kemudian masuk ke sini, masuk ke sini, kita tunggu tambah ini. Pada prinsipnya ini untuk membuat media pembelajaran interaktif juga dari menggunakan Gemini ya. Lalu ada eh oke tunggu dulu. Oke. Sebenarnya yang ini sama saja sebenarnya buatkan media pembelajaran interaktif. Eh, buatkan media pembelajaran interaktif di dan komunikasi visual app. Ini kan sederhananya.
Fitur media dan seterusnya. Oh, bentar. Ada fitur yang saya cari, ini tidak muncul. Oh, oke, Bapak. Nah, ini sepertinya trialnya saya sudah habis untuk yang di akun Gemini ya. Jadi ada fitur yang ingin saya tunjukkan, tetapi ini eh, tidak muncul. Kayaknya karena ini sudah minta upgrade ke Place ya. Akunnya sudah kepakai tadi malam saya trial, jadi ini eh, nggak muncul. Pada prinsipnya jadi sama tadi ya dengan menggunakan desain media pembelajaran interaktif, sama kayak membuat di Canva kode. Jadi hasilnya nanti kurang lebih, tapi ada beberapa perbedaan yang bisa dikolaborasi. Ada yang menggunakan ada fitur storybook betulnya. Itu dari ini yang bisa dimunculkan. Tapi kemungkinan punya saya sudah ini, jadi mohon maaf bagian ini tidak bisa disampaikan hasilnya kayaknya kurang pas ya. Eh, Baik, Bapak Ibu, jadi itu saja yang di bagian ini. Nanti sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, nanti saya minta Bapak Ibu mencoba untuk yang di Canva AI tadi. Lalu Bapak Ibu nanti kirim isi ke ini. Nanti akan saya share share ini untuk kantong tugas sebagai laporan kami bahwa Bapak Ibu yang ikut ada yang membuat sebuah karya gitu ya. Jadi nomor, nama Bapak Ibu, kemudian instansi Bapak Ibu dari instansi yang mana atau sekolah mana atau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang di STKFP prodi yang mana gitu ya. Lalu copy link karya MPI dari Canva kodenya tadi. Karena yang sempat kita coba adalah Canva kode. Yang MPI Google Gemini-nya tidak berhasil ya, karena keterbatasan waktu juga serta akun saya sepertinya sudah expired. Nah, tadi Canva ininya, jadi salin kopinya yang ini, salin, kemudian tempelkan di sini nanti linknya, Bapak Ibu. Tempelkan sini nanti biar kami bisa lihat hasil dari produk Bapak Ibu. Mungkin itu saja Pak Anton, secara garis besarnya nanti kalau ada yang mau lanjutkan tanya jawab, dipersilakan. Saya kembalikan ke Pak Anton selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Pak Anyan.
dalam pemanfaatan AI, Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Nah, ternyata yang dibahas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana membuat media pembelajaran. Media pembelajaran tentunya dalam dunia pendidikan. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami untuk screenshot terlebih dahulu. Screenshot kehadiran ya Bapak Ibu, mohon izin untuk mengambil gambar. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, kemudian kita ambil gambar bersama-sama. Mohon Santo untuk membantu untuk melakukan screenshot, Pak Santo. Oke, baik Pak. Siap ya? Satu, dua, tiga. Layar pertama, Sekali saya lagi. persilahkan ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Pak. Oke, sudah Pak. Sekali lagi, sebentar. Ini tempat saya belum nih. Layar pertama, layar kedua, layar ketiga, mohon izin. Oke, baik. Terima kasih untuk. Izin ini Bapak Ibu, saya Silah. ada apa kirim link di chat roomnya untuk link kantong tugas. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan, buka link kantong tugasnya agar nanti hasil tugasnya coba link tugasnya bisa di-share di sana. Baik, terima kasih Pak Anton. Oke, baik. Eh, kita masuk pada sesi tanya jawab. Tadi saya sampaikan kalau ada Bapak Ibu para mahasiswa yang ingin bertanya berkaitan dengan pemaparan materi dari Pak Anyan, dipersilahkan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya. Di bagian mana yang belum jelas, saya persilahkan angkat tangan. Jika ada pertanyaan, Bapak, silahkan angkat tangan. aku. Bapak, boleh minta penjelasan lebih singkatnya tentang Gamma AI nggak, Pak? Oke, ini dari Kak Manda ya. Ada penjelasan singkat dari Gamma AI. Ya, silakan Pak Anyan bisa beri langsung saja ya dari Kak Manda dari Bogor. Saya persilakan Pak Anyan. Gamma Boleh? AI. Oke, Nah, baik. penjelasan singkatnya seperti apa? Eh, saya tampilkan lagi ya ini ya. Eh,
ini ya tadi yang hasil gambarnya. Jadi pada prinsipnya di bagian apa namanya di gamma AI ini kita kita mendeskripsikan topik atau bahasan yang ingin kita buat. Jadi pada saat awal misal di bagian ini kita klik new ya, lalu pilih di bagian generate ya. New generate, lalu yang tadi kita pastikan yang pertama adalah kalau ingin membuat presentasi ya. Nah, ini pilih yang presentasi. Di sini kan ada pilihan presentation, web page, dokumen sosial dan seterusnya. Lalu yang bagian ini jumlahnya karena kita menggunakan gratisan, jadi hanya bisa maksimal 10. 10. Jadi kalau misalnya kita eh, kalau saya sih sebagai tipnya, kalau misalnya mau lebih dari 10, mungkin dibagi per topik-topik yang ini 10, lalu topik yang subtopiknya nanti lainnya nanti ditambahkan lagi misalnya 10 lagi begitu. Kemudian di bagian stylenya bisa secara default sama tradisional ataupun yang lainnya. Ini kan secara default tradisional itu 16:9 ya. Kemudian ada tel yang ini yang apa namanya 4:3 sama kayak di PPT ya. Kalau ini landscape, kalau ini yang model kayak PPT 4:3. Lalu yang kedua, yang berikutnya jangan lupa pilihan bahasanya. Kalau kita mau tampilnya dalam bahasa Indonesia, maka dipilih di bagian bahasanya, pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian tinggal ketikkan saja di bagian ini. Ketikkan narasinya, kira-kira apa topiknya. Kalau tadi saya cobanya ini ya, komputasional ya. Kemudian pengenalan komputasional ya. Kalau sekarang saya coba topik tentang pembelajaran pembelajaran meta kurang lebih ya, Miss, kira-kira ya. Morfosis kupu-kupu, misalnya ya. Mungkin ini yang biologi kayaknya ya, lebih nanti ah, generate dulu outline. Ini kan baru menampilkan outline-nya dulu. Nanti outline-nya kita cek apakah cek topiknya atau bahasannya sudah sesuai kira-kira poin-poin bahasannya atau belum. Nah, kira-kira ini eh, kupu-kupu ajaib sampai dewasa, gitu ya. Apakah itu metamorfosis, tahap telur, tahap larva? Oh, ya, kalau kita sudah merasa cocok, tinggal di generate. Lalu tapi sebelum itu bisa diatur nih. Ini eh, konten tag terhadap kontennya apakah minimal, artinya minimal tagnya tidak terlalu banyak, gitu, atau secara detail atau secara ekstensif. Jadi kita bisa pilih. Kalau tadi saya coba detail ya, ini sekarang saya coba yang pakai minimal. Lalu visual temanya pakai yang mana boleh, jadi silakan. Lalu yang berikutnya image-nya kita pakai yang web image, image dari sumber yang web sama lisensi pastikan yang gratisan supaya tidak memunculkan gambar yang ada watermark-nya. Nah kalau sudah berarti tinggal klik generate. Jadi garis besarnya tentukan topiknya apa, lalu style ininya, style dan temanya kira-kira seperti apa. Jadi itu kalau sudah cocok tinggal generate. Nah ini muncul nih, udah langsung muncul. Lalu hasil hasil ini nanti bisa di-download jadikan PPT, diekspor ke PPT. Nah ini sudah jadi ya. Nah ini kebetulan nih, muncul dengan ininya ya. Metamorfosis perjalanan ajaib dari telur ke kupu-kupu dewasa. Nah gambarnya udah sesuai kayaknya. Tahap telur ya muncul, kemudian larva, mesin makan ulat. Nah, ini nah.
Nah, ini udah sesuai banget nih kayaknya nih. Ya, tinggal kita menyesuaikan atur teksnya, hurufnya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah garis besarnya ya. Mungkin itu dari tadi selanjutnya tinggal di bagian presentasi nanti di apa namanya di bagian sebelah kanan ya. Di sebelah kanan presentnya itu ada pilihan untuk di share atau langsung di bagian share. Di bagian share nanti ada pilihan ekspor. Nah, pilih yang ekspor to PowerPoint. Ini nanti tinggal di download. Nanti sampai di PowerPoint-nya kalau masih ada yang mau bisa diedit apa namanya ada yang mau diedit masih bisa diedit lagi. Jadi itu kira-kira garis besarnya gitu ya kira-kira. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi barangkali. Silakan rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau ditulis di kolom chat juga bisa. Kalau memang eh, tempatnya atau situasinya kurang mendukung, boleh disampaikan lewat kolom chat. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk materi dari narasumber kita sudah kami bagikan di kolom chat ya, mengenai prompt AI untuk Gemini AI ataupun prompt untuk Canva tadi ya, prompt untuk Canva dalam membuat media pembelajaran. Jadi ini perkembangan teknologi untuk AI memang tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah ya, mempermudah tugas kita di dalam dunia pendidikan. Jadi menjadi salah satu referensi. Tentunya masih banyak lagi tools AI yang lainnya. Dan yang sering kita jumpai selama ini memang adalah Canva. Apalagi sudah terafiliasi dengan akun belajar ID gitu. Jadi biasanya masing-masing guru dan siswa itu sudah punya akun khusus untuk Canva. Dan bisa kita manfaatkan bersama-sama dalam eh, penggunaan atau dalam merancang media pembelajaran secara interaktif. Untuk yang lainnya, kami persilahkan peserta yang lain jika ingin bertanya. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Ya, ini PPT yang pertama sudah saya share yang di chat room ya. Saya share juga yang PPT yang pertama tadi untuk melengkapi yang belum dikirim panitia. Sama jangan lupa tadi ada kantong kantong tugas Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada ininya. Nanti share juga linknya tadi ya, link media pembelajarannya bisa di copy, di paste di kantong tugasnya, tabel kantong tugas. Baik, terima kasih. Lanjut Pak. Oke, masih adakah Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Saya persilakan. Nanti untuk rekaman webinar akan kami bagikan di grup WA dan
para peserta nanti diminta untuk bisa mencoba, mencoba dari apa yang sudah disimulasikan tadi, kemudian mengirimkan linknya, ya, link Canva-nya. Kepada Kak Lisa Koirunisa, waktu dan layar dipersilahkan, mangga, Kak, silahkan jika ada pertanyaan. Kak Lisa dari Jakarta ini, Iya, silakan Kak. Assalamualaikum Bapak. Eh, Waalaikumsalam. saya mau nanya, itu tugasnya wajib nggak ya Ya, ini ada untuk tugas yang tadi? ya, ini ada pertanyaan Pak Anyan. Bagaimana ini untuk tugasnya ini wajib atau tidak? Iya sih, baik. Tugasnya sifatnya fleksibel saja, gitu. Tapi kami berharap ada yang mengumpulkan sebagai perwakilan dari kegiatan ini. Itu sebagai feedback kami bahwa kami sudah melakukan apa namanya kegiatan, kemudian sebagai contoh untuk dijadikan laporan kami bahwa ada contoh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta. Jadi berharap ada yang. Makasih ya Pak. Ya, jadi kalau misalnya tidak sempat nyoba hari ini, tidak hari ini, jadi mungkin beberapa hari ke depan, ya, pokoknya kalau misalnya sudah ada, ya silakan. Gitu. Nanti link kantong tugasnya juga kami masukkan di grup, di grup WA-nya. Siapa tahu nanti eh, mungkin sehari 2 hari ke depan mau menyampaikan atau membagikan linknya kembali di situ. Ya, persilakan. Ya, baik Kak Lisa. Jadi ini tadi merupakan harapan ya, harapan dari panitia sebagai umpan balik dari webinar kita pada pagi hari ini. Bagaimana peserta bisa outputnya adalah peserta bisa membuat atau menghasilkan media pembelajaran interaktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa ingin membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, seperti tadi ada kuisnya, ada game edukasinya, boleh dicoba dibuat. Jadi promptnya tadi sudah disampaikan, dibagikan di materinya, sudah dibagikan di kolom chat tadi ya. Ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan untuk rekan-rekan mahasiswa. Jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebih ada 90 peserta pada pagi hari ini, ya, dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Kalimantan Barat saja, dari beberapa wilayah di Indonesia ikut bergabung. Peserta kita lumayan melebihi dari perkiraan. Yang lainnya saya persilahkan. Oke, sepertinya tidak ada Pak Anyan. Baik, Pak Anton, terserah Oke. bagaimana dari panitia. Ya. Oke, untuk selanjutnya closing statement dari Pak Anyan, kurang lebih 1 sampai 2 menit. Closing statement, ini sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Closing statement dari Pak Anyan. Waktu dan layar dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Anton dan serta rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan sudah mau hadir di kegiatan ini dan pada prinsipnya saya hadir di sini saling berbagi pengalaman ya. Berarti bukan berarti bahwa saya lebih pintar. Saya yakin teman-teman mahasiswa Bapak Ibu lainnya juga sudah
bisa mencoba mempraktikkan dan kita bisa sharing gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan grupnya untuk saling berbagi, saling memberikan pengalaman atau masukan satu sama lainnya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, teman-teman rekan mahasiswa bahwa AI ini adalah alat yang dapat membantu kita untuk apa namanya mempermudah kita dalam menyelesaikan beberapa tugas. Tapi apakah AI ini akan menggantikan kita? Tentu saja tidak, karena seperti tadi beberapa prompt yang kita apa namanya kita coba dari hal yang sederhana sampai ke level yang komplit ya. Artinya harus ada perbaikan-perbaikan yang kita kita sesuaikan gitu. Jadi hasil dari AI-nya itu sendiri harus kita telaah kembali, harus kita perbaiki supaya benar-benar hasilnya maksimal. Jadi artinya bahwa AI tidak menggantikan serta-merta bisa menggantikan peran guru, peran kita, gitu ya. Tapi lebih membantu dalam menyiapkan perangkat ajar ataupun media pembelajaran interaktif. Artinya intinya AI ini bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk membantu proses kinerja kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya eh, apa lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila penyampaian saya kurang tepat atau menyinggung perasaan, perkataan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa peserta, baik pun panitia. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan atau yang saya sharingkan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berjumpa kembali atau mungkin apa namanya sharing bersama untuk sesama memajukan dunia pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Anton sebagai moderator. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Anyan selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara kita. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada narasumber, ya, para narasumber, pada narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tidak terlupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah meluangkan waktu dan telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas sekaligus sebagai moderator kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam membimbing ataupun dalam memandu acara webinar kita pada pagi hari ini. Untuk itu, akhir kata saya akhiri untuk kegiatan webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain Selamat waktu pagi, dan Pak. kesempatan. Baik, terima kasih panitia, terima kasih semuanya.